Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PKN di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4201. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas modul 2 yaitu tentang karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Ada 3 kegiatan belajar yang akan dibahas. Kegiatan belajar 1 yaitu pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral di SD. Kegiatan belajar 2 yaitu pendidikan nilai dan moral dalam standar isi PKN di SD. Dan kegiatan belajar 3, kegiatan hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PKN di SD. Jadi pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki salah satu misi sebagai pendidikan nilai. Jadi dalam proses pendidikan nasional, PKN pada dasarnya adalah merupakan wahana pedagogis pembangunan watak dan karakter. Nah, untuk itu kita akan mulai membahas dari kegiatan belajar 1, yaitu tentang pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral di SD. Nah, untuk mengetahui apa itu sebenarnya nilai, nah secara teoritis kita membahas konsep pendidikan nilai menurut Herman yang mengemukakan suatu prinsip yang mendasarkan bahwa substansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi, dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Jadi pada dasarnya proses pendidikan nilai sudah berlangsung dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk tradisi, seperti mendongeng, kemudian nasihat-nasihat, simbol-simbol, atau kesenian daerah. Jadi dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang syarat dengan nilai sosial. Pendidikan nilai mencakup substansi dan proses pengembangan nilai patriotisme. Jadi sehingga melahirkan individu sebagai warga negara yang cerdas dan baik, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, yang perlu ditekankan bahwa aspek cerdas dan baik itu seyogianya dipandang sebagai suatu kebutuhan seperti dua sisi mata uang. Jadi hal ini tercermin dari konsep kecerdasan pada saat ini di mana tidak semata-mata berkenaan dengan aspek nalar atau intelektualitas atau kognitif saja, tetapi mencakup segala potensi individu. Nah, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita melihat betapa masih besarnya kesenjangan antara konsep dengan muatan nilai yang tercermin dalam sumber-sumber normatif konstitusional dengan fenomena sosial, kultural, politik, ideologi, dan religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini sering kita menyaksikan kondisi paradok antara nilai dan fakta, seperti kekerasan atau pelanggaran lalu lintas, kebohongan publik atau hoax, arogansi kekuasaan, KKN. Nah, semua itu menggunakan baju profesionalisme. Maksudnya bahwa yang terlibat dalam situasi yang paradok itu adalah orang-orang yang terpelajar dan tahu bahkan mengerti nilai yang merupakan unsur pemersatu serta sosio-psikologis dan sosiokultural. Nah, Ali Syahbana mengatakan bahwa nilai merupakan kekuatan perekat pemersatu dalam diri masyarakat dan kebudayaan. Nah, tampak sampai dengan saat ini kita sedang berada dalam salah satu situasi atau dimensi krisis dimensional, yaitu krisis nilai dan moral. Jadi menganalisis misi utama hidup bernegara mulai dari diproklamasikannya negara kita dengan tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum,
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sudah sepantasnya eksistensi dan perkembangan negara kita harus diupayakan dengan komitmen nilai kebangsaan yang sangat tinggi. Namun kenyataannya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih banyak kita jumpai fenomena potensial yang memperlemah komitmen kebangsaan. Seperti konflik sosial kultural di Maluku, kemudian ada di Aceh, di Kalimantan. Jadi etnosentrisme yang mengemuka dalam pelaksanaan desentralisasi, polarisasi kehidupan politik dengan sistem multipartai dan lain-lain. Jadi secara konseptual pendidikan nilai itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Kenapa? Karena pada dasarnya tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab seperti amanat Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Jadi jika dianalisis lebih cermat dan mendalam lagi bahwa pendidikan nilai itu memiliki dimensi pedagogis praktis yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan dimensi teoritisnya. Karena terkait pada konteks sosial kultural di mana pendidikan nilai itu dilaksanakan. Kemudian konsep pendidikan nilai moral menurut Piaget yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah moral dalam kehidupan. Jadi ini dapat diadaptasi dalam pendidikan nilai di Indonesia dalam konsep demokrasi konstitusional Indonesia dan konsep sosial kultural masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika termasuk dalam berkeyakinan dalam agama. Nah, dalam dunia pendidikan di Indonesia, pendidikan nilai moral secara formal kurikuler terdapat dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang sesuai dengan kurikulum 1994 dan pendidikan agama serta bahasa. Jadi walaupun ketiga mata pelajaran ini berdiri sendiri, namun ketiganya mengemban misi yang sama dalam hal ketiganya ini mengandung unsur yang pokok. Jadi sebagai pendidikan nilai moral sosial untuk PPKN, kemudian nilai religius untuk agama, dan nilai estetis dan etis untuk pendidikan bahasa. Nah, bagaimana karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai moral? Kita akan bahas sekarang tentang karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Jadi, karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral itu bukan wahana pedagogis pembangunan watak atau karakter. Misi psikopedagogis dan sosiopedagogis akan membentuk watak serta peradaban generasi yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak itu sendiri. Nah, kemudian pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosiokultural yang mendesak bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban. Karena pada dasarnya pewarisan nilai antar generasi dan dalam satu generasi merupakan wahana sosioekologis dan selalu menjadi tugas dari proses peradaban itu sendiri. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan belajar 2 tentang pendidikan nilai dan moral dalam standar isi PKN di SD. Pada modul 1 atau sebelumnya kita sudah membahas mengenai tujuan pembelajaran PKN. Nah, sekarang kita akan bahas kembali ada 4 tujuan pembelajaran PKN. Yang pertama adalah berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Kemudian berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis
untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, kemudian yang keempat, berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dalam ruang lingkup mata pelajaran PKN untuk pendidikan dasar dan menengah menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 secara umum meliputi substansi kurikuler yang di dalamnya mengandung nilai dan moral. Jadi yang pertama itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa ini materinya meliputi hidup rukun dalam perbedaan, kemudian cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, kemudian Sumpah Pemuda, keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI, kemudian ada keterbukaan dan jaminan keadilan. Yang kedua, norma hukum dan peraturan. Itu meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tertib dalam kehidupan di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, kemudian peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, sistem hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga tentang hak asasi manusia yang meliputi hak dan kewajiban anak, kemudian hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional tentang HAM, kemudian pemajuan, penghormatan, dan perlindungan tentang HAM. Setelah itu yang keempat, kebutuhan warga negara, jadi meliputi hidup gotong royong, kemudian harga diri sebagai warga masyarakat. Setelah itu kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, kemudian ada prestasi diri, dan itu ada persamaan kedudukan sebagai warga negara. Yang kelima tentang konstitusi yang meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Setelah itu ada konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Hubungan dasar negara dengan konstitusi. Kemudian yang keenam, kekuasaan dan politik yang meliputi pemerintahan daerah dan kecamatan. Kemudian ada pemerintahan daerah dan otonomi. Ada pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik. Kemudian budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Yang ketujuh, itulah Pancasila yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kemudian proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian ruang lingkup yang terakhir adalah globalisasi yang meliputi globalisasi di lingkungannya, kemudian ada politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, itu ada dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional serta mengevaluasi globalisasi. Nah, sekarang fungsi pendidikan kewarganegaraan di SD sebagai pendidikan nilai dan moral itu adalah sebagai pendidikan politik dan pendidikan karakter. Jadi sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik, yaitu agar memiliki kesadaran politik dan kesadaran hukum serta mengembangkan kemampuan watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui suatu proses belajar mengajar. Baik, itu sudah kita bahas tentang kegiatan belajar 2. Sekarang kita bicarakan tentang kegiatan belajar 3 tentang hubungan interaktif dalam pengembangan nilai dan moral dalam PKN di SD. Jadi hubungan interaktif proses pengembangan nilai dan moral pada pendidikan di sekolah harus dilihat dalam paradigma pendidikan nilai secara konseptual dan operasional. Jadi konsep pendidikan nilai, pendidikan moral dan pendidikan kebajikan menurut Likona sebagai program dan proses pendidikan yang tujuannya selain mengembangkan pikiran juga harus untuk mengembangkan nilai dan sikap. Di samping itu juga mantan Presiden Amerika yang ke-26
Theodore Roosevelt Jr. yang mengatakan bahwa mendidik orang hanya tertuju pada pikirannya saja dan bukan moralnya, sama dengan mendidik keburukan kepada masyarakat. Nah, oleh karena demikian maka Piaget mengidentifikasi ada 2 tingkat perkembangan moral pada anak usia antara 6 sampai dengan 12 tahun, yaitu heteronomi dan autonomi. Jadi pada tingkat heteronomi, segala aturan oleh anak dipandang sebagai hal yang datang dari luar, jadi bersifat eksternal dan dianggap sakral, karena aturan itu merupakan hasil pemikiran orang dewasa. Sedangkan pada tingkat autonomi, anak mulai menyadari adanya kebebasan untuk tidak sepenuhnya menerima aturan itu sebagai hal yang datang dari luar dirinya. Pada tingkat ini, anak menunjukkan kemampuan untuk mengkritisi aturan dan memiliki aturan yang tepat atas dasar kesepakatan dan kerjasama dengan lingkungannya. Kemudian bertitik tolak dari asumsi dasar daripada Piaget tadi, moralitas berada dalam suatu sistem aturan. Itu oleh karena itu, hakikat moralitas seyogianya dilihat dari hidup bagaimana individu menyadari kebutuhan akan aturan itu. Jadi sifat heteronomi anak disebabkan oleh faktor kematangan struktur kognitif yang ditandai sifat egosentrisme dan hubungan interaktif dengan orang tua, di mana anak merasa kurang berkuasa dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, sedangkan sifat autonomi tadi dipengaruhi oleh kematangan struktur yang ditandai oleh kemampuan mengkaji aturan secara kritis dan menerapkannya secara selektif yang muncul dari sikap resiprositas, yaitu adanya hubungan timbal balik dan kerjasama. Nah, perkembangan nilai dan moral dalam diri individu, jadi secara teoretik nilai moral berkembang secara psikologis dalam diri individu itu mengikuti perkembangan usia dan konteks sosial. Jadi dalam kaitannya dengan usia, Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan sebagai berikut. Jadi Piaget itu membagi beberapa tahapan dalam 2 domain, yaitu tahap domain kesadaran mengenai aturan dan tahap pada domain pelaksanaan mengenai aturan. Jadi yang pertama, tahap pada domain kesadaran mengenai aturan, yaitu anak yang usianya 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi pada usia ini aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. Kemudian yang kedua, usia 2 sampai dengan 8 tahun. Jadi pada usia ini aturan disikapi sebagai hal yang bersifat akrab dan diterima tanpa pemikiran. Nah, kemudian yang ketiga, usia 8 sampai dengan 12 tahun. Jadi pada usia ini aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Nah, yang kedua, tahap pada domain pelaksanaan aturan. Dari usia 0 sampai dengan 2 tahun, ini sebagai hal yang hanya bersifat motorik saja. Jadi aturan itu hanya bersifat motorik saja. Kemudian usia 2 sampai dengan 6 tahun, jadi pada usia ini aturan dilakukan sebagai perilaku yang lebih berorientasi pada diri sendiri. Nah, kemudian usia 6 sampai dengan 10 tahun, jadi pada usia ini aturan diterima sebagai perwujudan dari kesepakatan. Kemudian yang keempat, usia 10 sampai dengan 12 tahun. Jadi pada usia ini aturan diterima sebagai ketentuan yang sudah dihimpun. Jadi bertitik tolak dari teorinya Piaget tadi, maka pendidikan sekolah semestinya menitik beratkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah serta membina perkembangan moral dengan cara menuntut para peserta didik untuk mengembangkan aturan berdasarkan keadilan atau kepatutan. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan nilai berdasarkan teorinya Piaget ini adalah pendidikan nilai moral atau nilai etis yang dikembangkan berdasarkan pendekatan psikologi perkembangan moral kognitif.
Jadi pendidikan nilai dititik beratkan pada pengembangan perilaku moral yang dilandasi oleh penalaran moral yang dicapai dalam konteks kehidupan masyarakat. Sedangkan Lauren Kohlberg mengajukan anggapan dasar bahwa membangun cara berpikir melalui pengalaman termasuk pengertian konsep moral seperti keadilan, hak persamaan, dan kesejahteraan manusia. Jadi Kohlberg ini merumuskan ada 3 tingkat yang terdiri dari 6 tahap perkembangan moral. Jadi tingkat pertama adalah prakonvensional. Pada tahap 1 ini, yaitu orientasi hukum kepatuhan. Ciri moral pada tahap ini adalah apapun yang pada akhirnya mendapat pujian atau hadiah adalah baik. Dan apapun yang pada akhirnya dikenai hukuman adalah buruk. Kemudian yang kedua, atau tahap yang kedua, orientasi instrumental nisbi. Ciri moralitas pada tahap ini adalah seseorang berbuat baik apabila orang lain berbuat baik padanya. Dan orang baik itu adalah sesuatu bila satu sama lain berbuat hal yang sama. Nah, kemudian tingkat 2 yaitu konvensional. Pada tahap 3 ini orientasi kesepakatan timbal balik. Ciri utama moralitas pada tahap ini adalah bahwa sesuatu hal yang dipandang dengan pertimbangan untuk memenuhi anggapan orang lain baik atau baik karena memang disepakati. Kemudian tahap 4 yaitu orientasi hukum dan ketertiban. Ciri utama dari moralitas pada tahap ini adalah bahwa sesuatu hal yang baik itu adalah yang diatur oleh hukum dalam masyarakat dan dikerjakan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai dengan norma hukum tersebut. Nah, kemudian tingkat 3 postkonvensional. Tahap 5 yaitu mengenai orientasi kontak sosial legalistik. Ciri utama moralitas ini adalah bahwa sesuatu dinilai baik bila sesuai dengan kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran konsensual. Nah, yang tahap 6 yaitu orientasi prinsip etika universal. Ciri utama dari moralitas ini adalah pada tahap ini bahwa sesuatu dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal, dari mana norma dan aturan itu dijabarkan. Jadi dengan teorinya itu, Kohlberg ini menolak pendidikan nilai atau karakter tradisional yang berpijak pada pemikiran bahwa ada seperangkat kebajikan atau keadaban seperti kejujuran, budi baik, kesabaran, ketegaran, dan menjadi landasan perilaku moral. Oleh karena demikian, maka tugas kita sebagai seorang guru adalah membelajarkan kebajikan itu melalui percontohan atau modeling dan komunikasi langsung. Keyakinan serta memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan kebajikan itu dengan memberikannya penguatan. Jadi pendidikan nilai yang ditawarkan oleh Kohlberg dan yang ditawarkan oleh Piaget ini adalah sama, yaitu terutama dalam hal fokusnya terhadap perilaku moral yang dilandasi dengan penalaran moral. Namun demikian, berbeda dalam hal titik berat pelajarannya. Kalau Piaget menitik beratkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah, sedangkan kalau Kohlberg menitik beratkan pada pemilihan nilai yang dipegang terkait dengan alternatif pemecahan terhadap suatu dilema moral melalui proses klarifikasi bernalar. Jadi dengan demikian, kedua teori perkembangan moral ini memiliki visi dan misi yang sama, dan sampai saat ini masih menjadi landasan dan kerangka berpikir pendidikan nilai di dunia barat. Jadi dengan jelas menitik beratkan pada penalaran pikiran manusia dalam mengendalikan perilaku moralnya. Jadi tampak jelas bahwa pendidikan nilai atas dasar teori Piaget dan Kohlberg
ini sangat kental dengan pendidikan nilai yang bersifat sekuler dan tidak mempertimbangkan bahwa di dunia ini ada nilai, yaitu nilai religius yang melandasi kehidupan individu dan masyarakat yang tidak bisa sepenuhnya didekati secara rasional. Baiklah, demikian sahabat pembelajar yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan modul 2 ini. Sampai jumpa lagi pada modul berikutnya. Terima kasih.